어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afra Dina Marwani dari kelas T Bio 3. Di sini saya akan membahas terkait tentang hewan di lingkungan abiotik diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Roni Afriyadi MPD pada mata kuliah Ekologi Hewan. Pengertian respon. Respon adalah setiap tingkah laku yang mana pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya dinyatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya, yang mana respon hewan terhadap lingkungan dapat berupa perubahan fisik, fisiologis, dan tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan ada yang bersifat reaktif, artinya respon itu terbentuk dan berlaku pada saat pengaruh kondisi dan perubahan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis-jenis respon hewan yang mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada lingkungan akuatik. Lingkungan akuatik adalah tempat hidup hewan yang berupa air, baik air tawar, air laut maupun air payau. Dan hampir lebih dari 70% dari permukaan bumi kita adalah air, yang sebagian besar dari perairan tersebut berupa lautan. Dan yang kedua ada lingkungan terestrial. Lingkungan terestrial merupakan tempat hidup hewan yang berupa daratan. Kalau lingkungan akuatik tadi daerah perairan, maka lingkungan terestrial ini yaitu berupa hewan yang berada di darat. Selanjutnya ada respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Yang pertama itu ada suhu. Suhu yang mana proses biologi dipengaruhi oleh suhu. Mamalia dan unggas membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Yang kedua ada air. Ketersediaan terhadap ketersediaan air yang terdapat pada di gurun. Yang ketiga ada garam. Konsentrasi garam mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam yang tinggi. Masih terkait tentang respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Yang keempat ada cahaya matahari. Intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Yang kelima ada tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya yang ada di tanah. Dan yang terakhir yang keenam ada iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu. Pembahasan selanjutnya ada siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan. Yang pertama itu ada penguapan. Pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Yang kedua ada infiltrasi, yang mana merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air. Tanah kemudian bergerak secara vertikal dengan horizontal di bawah permukaan tanah. Yang ketiga ada permukaan air, yang mana adalah sebuah limpasan dalam permukaan biasanya diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Terakhir ada habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Berjenis makhluk hidup dapat hidup bersama dalam satu habitat. Akan tetapi, apabila dua jenis makhluk hidup mempunyai relung yang sama, akan terjadi persaingan. Makin besar tumpak tindih relung kedua jenis makhluk hidup, makin intensif persaingannya. Dalam keadaan itu, masing-masing jenis akan mempertinggi efisiensi cara hidup atau profesinya. Masing-masing akan menjadi lebih spesialis, yaitu relungnya menyempit. Jadi, efek persaingan antar jenis adalah menyempitnya relung jenis makhluk hidup yang bersaing sehingga terjadi spesialisasi.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.